Om, Iya. mau pergi kemana? Kita mau ke musola, mau sholat berjamaah. Kebetulan Dinda juga mau ikut. Kamu sendiri gimana? Mau ikut berjamaah? Wah, kayaknya cakep tuh. Kita sholat jamaah rame-rame ya, cari pahala bareng. Ya. Ngapain sih nih bakpao gorila satu ini ikut-ikutan melulu? Kok pada diam? Ayo, ayo. Ya, silahkan. Kenapa feeling gue masih so bad ya sama tantenya Mondi? Tatapannya itu benar-benar... Oke. Gitu. Ya udah. Makasih ya, Din. Bener, cakep banget. Pas dia terima hadiahnya pasti dia senang banget. Nah, karena dia udah senang nyenengin hati orang, pasti orang itu mau ngebantuin gue. Ya setidaknya dia bisa ngasih salah satu kliennya ke perusahaan gue. Atau enggak semua klien di perusahaan B pindah ke perusahaan gue. Ya pelan-pelan kita manfaatin lah si Dinda itu. Bisa. Oke. Wow, ini alamatnya gue tahu nih. Gue langsung kesana aja deh sendiri anterin. Oke. Mau kemana kamu? Jadi kan ke rumah omanya Alex. Udah bawain apa? Kue? Bunga? Apa kayak gitu oleh-oleh biar kamu kelihatannya perhatian. Ini ya? Ini apa nih? Kayaknya gue gak perlu harus jujur deh sama mama soal hadiah ini buat Dinda. Jadi beneran mau kemana? Ke rumah omanya Alex seperti keinginan dan permintaannya mama. Oke, bener ya. Turutin mama ya anak cantik. Iya mama cantik tapi bawel dikit. Ya udah, sekarang manis-manis pergi. Jangan salah arah. Tahu kan ke jalan yang benar? Tahu. Ya semoga mama juga di jalan yang benar. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Hiro. Aku mau nanya deh. Tadi kakak yang nelfon aku ya? Nelpon lo? Pengen sih. Tapi kan gua nggak ada nomor HP lo. Atau sebenarnya lo pengen gua telepon ya? Yaudah, mana nomor HP lo? Nanti gua telepon. Gak usah pura-pura deh. Aku yakin banget kok kalau tadi tuh kakak yang nelfon aku. Coba aku lihat HP-nya. Oh, oke. Kok last dial call-nya nggak ada yang nelfon ke nomor gue ya? Gimana? Udah percaya sekarang? Kalau bukan gue yang nelfon lo kan? Aku mau minta nomor telepon kakak. Ya udah, telepon aja dari HP gua ke nomor lo. Nanti juga kelihatan nomor gua. Yah, ternyata nomornya beda. Wah, asik nih. Sekarang gue punya nomor HP lo. Berarti boleh dong buat telepon lo. Atau lo yang pengen telepon gue? Ya udah, gue pergi ya. Telepon gue, jangan lupa. Tahu tuh, Kak Raffi tuh ya nggak pernah mau berubah, malah makin parah. Kemarin itu dia nggak cuma pulang malam, tapi pulang pagi, pulang subuh. Mana ketemu Kak Adam lagi, berantem deh di rumah gue. Kak Adam? Emang Kak Adam ada di rumah lo? Iya, jadi kemarin itu gue suntuk banget kan di rumah sendirian. Makanya gue ke tempatnya Kak Adam, ke bengkelnya, ngerjain PR di sana. Terus pulangnya nih gue diantar sama Kak Adam. Ketemu Pak Amir. Tapi Pak Amir lagi berantem tuh sama ponakannya kalau nggak salah tuh. Terus tau nggak? Apa ponakannya itu? Anak geng serigala. Dan yang parahnya lagi guys, oh my god, dia suka sama gue. Aduh. Serius loh, jadi keponakannya Pak Amir suka sama lo? Iya, dia tuh ngikutin gue sampai rumah. Terus dia nekat banget masuk rumah gue. Untung aja ada Kak Adam. Jadi keburu ketahuan dan diusir deh. Makanya gue takut banget. Kak Adam tidur di rumah gue akhirnya. Tapi malah ketemu Kak Raffi pagi. Itu Pak Amir. Bentar ya, Pak Amir.
Bapak. Oh ya. Aduh Pak, ternyata nih ya Pak, feeling Bapak itu benar nggak meleset Pak. Keponakan Bapak sih siapa itu, Cang-Cang itu, dia kayak beneran suka Pak sama saya. Icang. Iya Pak, aduh Pak, kemarin dia itu ngikutin saya sampai rumah. Mana dia nekat lagi masuk ke rumah saya, ngendep-ngendep gitu Pak, kayak mau maling, kayak mau nyuri Pak. Kalau yang kayak gitu sih nggak mungkin. Icang itu emang nakal, tapi bukan pencuri. Kecuali dia mencuri hati kamu. Ya si Bapak, saya kan belum mau pacaran Pak, jadi enggak Pak. Loh, siapa yang nyuruh kamu pacaran? Kamu itu harus sekolah yang benar, fokus. Saya cuma minta kerjasamanya aja. Kalau emang nanti kamu ketemu Icang, ya tolong kamu ngomongnya baik-baik lah. Jangan kasar. Bukan untuk dipacarin. Ngaco kamu. Tapi feeling saya bener ya. Ternyata Icang itu jatuh cinta pada pandangan pertama. Pandangan pertama. Iya sih Pak, tapi saya jadi malah takut Pak. Apalagi kan si Icang itu anak geng motor kan Pak, yang berem-berem itu Pak. Orang jatuh cinta itu nggak akan pernah nyakitin orang yang dicintai. Apalagi kamu, kan ada saya. Berani dia nyenggol kamu, sampai nyentuh kamu. Berhadapan sama Amir Khan. Ya udah sana kamu masuk kelas. Nggak ada kelas kamu? Ada. Ya udah. Mari ya Pak. Ya. Aman? Cakep. Kenapa ya? Di setiap saat aku membayangkan Devara, aku bisa tersenyum. Tapi kalau aku membayangkan Adriana, dada ini sesak rasanya. Ya Allah, kenapa hati ini begitu sejuk? Begitu sejuk ya Allah ketika aku ingat Devara. Allah, ada apa ini? Ya Allah, aku jadi ingin menghubungi dia ya Allah, tapi apa alasannya ya? Oke. Assalamualaikum Mas Bey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Devara? Alhamdulillah baik. Mas Bey apa kabar? Alhamdulillah saya baik Devara. Ada yang bisa dibantu Mas? Iya ada. Maksud saya gini, saya mau membeli Al-Quran. Tapi saya tidak tahu Al-Quran mana yang pas untuk saya, Devara. Mungkin Devara bisa kasih saya advice atau masukan Quran apa yang harus saya beli. Oh, semua jenis Al-Quran itu bagus Mas Bey. Atau gini aja, kalau Mas Bey mau nitip, nanti saya beliin. Kan sekalian nanti saya mau ngajar ngaji Reva. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi mohon maaf nih jadi ngerepotin. Tapi nggak apa-apa, nanti saya bisa ganti uangnya. Oh, nggak usah. Nggak apa-apa Mas Bey. Saya seneng kok kalau bisa beliin Al-Quran Mas Bey. Lagian kan kalau nanti Al-Qurannya sering dibaca, itu bagus juga buat saya. Oh ya. Terima kasih banyak Devara. Ternyata B lagi teleponan sama Farah. Bener berarti kata Adriana. Farah berusaha deketin B, berusaha bikin B suka sama dia. Kalau begitu caranya, saya tinggal tunggu kabar aja dari Devara. Sekali lagi, saya mau ucapkan terima kasih karena Devara berkenan untuk meluangkan waktu membelikan Al-Quran buat saya. Sama-sama Mas Bey. Baik, kalau begitu saya tunggu kabarnya. Sekalian
saya ingin kita punya waktu untuk ngobrol ya, sharing soal agama tentunya. Iya, insya Allah. Nah kalau begitu saya tunggu kabar dari Devara dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, Dinda harus nunggu, saya nelfon dulu. Gimana? Ada? Iya, nggak apa-apa Pak. Ini saya mau bawain Bapak proposal yang harus ditandatangani secepatnya. Mungkin bisa Bapak periksa langsung ini. Oke, saya baca dulu sebentar. Ya, silakan Pak. Gue harus putar otak nih. Gimana caranya biar gue bisa lebih unggul dari Farah di mata B? Gue harus bikin B suka sama gue. Karena pas tadi habis gue teleponan, orang yang di deket sini tuh dia, dan dia tuh ngatain gue terus. Dan dia kan emang aneh, tiba-tiba kayak ngajak kenalan, mau ke rumah. Tapi gue gak punya bukti sih kalau emang dia. Siapa ya? Hai Reva. Kak. Kamu kenapa? Kok aku lihat kamu tuh kayak lagi bingung. Ada apa? Enggak kok, nggak ada apa-apa. Reva, kamu itu nggak usah sungkan-sungkan ceritain masalah kamu ke aku. Apalagi kalau masalah kamu itu mengenai kampus. Aku pasti bantu kamu, Reva. Kamu tinggal cerita sama aku. Ya, ini masalah soal, ya masih berkaitan sih sama HP aku yang waktu itu hilang di perpustakaan. Oh iya, aku ingat. Jadi gini Kak, tadi tuh pas aku lagi di perpustakaan, tiba-tiba aja HP aku yang selama ini hilang, aku nggak tahu siapa yang ngambil, ada dalam tas aku. Dan aku nggak tahu siapa yang naruh dalam tas aku. Kok bisa ya? Aduh, ini kayaknya harus aku selidikin deh nih. Ya itu dia Kak. Dan tadi baru aja aku tuh dapat telepon dari orang yang aku nggak kenal. Nomornya juga aku nggak pernah save. Nomornya asing banget deh. Nah, orang ini tuh ngomong kayak seakan-akan dia itu tahu aku lagi ngapain, tahu keberadaan aku, dan feeling aku sih orang itu ada di sekitar aku Kak. Dan kayaknya dia juga yang ngambil HP aku, dia juga yang ngebalikin HP aku. Nah, pas tadi aku udah selesai teleponan, aku ngeliat sekitar dong. Tiba-tiba aja aku tuh ngeliat Kak Hiro, anak jurusan hukum itu. Dia tuh ada di sekitar, terus kayak ngeliatin ke arah aku terus. Dan dia tuh sambil megang HP, kayak baru aja habis teleponan. Gimana aku gak curiga sama dia? Ya udah, Hiro biar aku selidikin. Aku tahu kok anaknya dia kayak gimana. Iya Kak, makasih ya. Sama-sama. Udah, kamu santai aja ya, tenang. Tapi kalau menurut aku sih Rev ya, mendingan kita balik ke perpustakaan deh. Untuk nyari clue gitu. Siapa tahu kan si pencuri HP kamu itu ninggalin jejak. Gimana? Iya juga ya. Yaudah yuk. Yuk. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah aja nih. Ini udah saya bereskan. Pak B mau kemana? Saya mau siap-siap untuk sholat dulu. Oh iya, saya boleh ikut sama Pak B untuk sholat? Karena biasanya kan saya sholat sendirian, mau berjamaah aja. Lagian kan kalau berjamaah pahalanya lebih banyak katanya. Betul. Ya. Kalau gitu kita bisa berangkat ke musola bersama. Iya Pak, mari. Iya Pak. Om? Iya. Mau pergi kemana? Kita mau ke musola, mau sholat berjamaah. Kebetulan Dinda juga mau ikut. Kamu sendiri gimana? Mau ikut berjamaah? Wah, kayaknya cakep tuh. Kita sholat jamaah rame-rame ya, cari pahala bareng. Ya. Ngapain sih nih bakpao gorila satu ini ikut-ikutan melulu? Kok pada diam? Ayo. Ya. Silakan. Kenapa feeling gue masih so bad ya sama tantenya Mondi? Tatapannya itu benar-benar